Saya Sarah Khairunisa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Jadi di sini saya akan meresensi dan mereview sebuah karya sastra berbentuk novel untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah apresiasi prosa fiksi yang diampu oleh Dr. Agus Saripudin M.Ed. Jadi sebelum saya mereview dan meresensi novel, saya akan menceritakan secara singkat terlebih dahulu isi dari novel ini. Jadi novel yang ingin saya review itu berjudul Dikta dan Hukum, karya Dian Fara. Jadi cerita secara singkatnya itu, novel ini menceritakan tentang kisah cinta anak muda, yaitu Dikta dan Nadira. Dikta adalah mahasiswa hukum yang rajin, pintar, dan juga memiliki paras yang tampan. Dan Nadira adalah siswa SMA kelas 12 yang digambarkan sebagai sosok yang cantik tetapi memiliki sifat yang pemalas dan suka mengeluh. Kemudian di cerita ini juga penulis itu menggambarkan cerita tentang Dikta dan juga Nadira ini dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Tetapi Dikta dan Nadira ini menolak karena mereka tuh tidak saling dekat dan juga saling tidak mau untuk menjalin hubungan. Dan di novel ini juga menceritakan tentang persahabatan, kekeluargaan, dan kisah cinta. Di novel ini juga menceritakan bahwa Dikta itu menyembunyikan sebuah rahasia, yaitu penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Jadi itu cerita singkat dari novel Dikta dan Hukum ini. Selanjutnya masuk ke unsur intrinsik yang ada di dalam novel Dikta dan Hukum. Yang pertama yaitu tema. Tema dalam novel Dikta dan Hukum ini yaitu temanya percintaan, karena menceritakan tentang kisah cinta antara Dikta dan Nadira. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Jadi tokoh dalam novel ini yaitu yang pertama Dikta dan Nadira sebagai tokoh utama. Yang ketiga yaitu Seno sebagai pacar dari Nadira. Yang keempat yaitu ada Jevan. Yang kelima ada Atuy, dan yang keenam itu ada Theo. Jadi Jevan, Atuy, dan Theo itu adalah sahabat dari Dikta. Dan juga ada orang tua dari Nadira dan orang tua dari Dikta. Jadi selanjutnya yaitu penokohan dalam novel ini, yaitu Dikta digambarkan sebagai sosok yang rajin, pintar, kuat, dan juga sabar. Dan Nadira di sini digambarkan sebagai seseorang yang pemalas, suka mengeluh, dan tidak sabar. Dan Seno sebagai pacar dari Nadira itu digambarkan sebagai seseorang yang sabar, penyayang, dan juga baik hati. Yang keempat yaitu sahabat dari Dikta, yaitu Jevan. Jevan itu digambarkan sebagai seseorang yang suka menolong, ceria, sama seperti Atuy dan juga Theo. Mereka itu adalah sahabat Dikta yang baik, suka menolong dan peduli terhadap temannya. Selanjutnya yaitu alur dalam novel ini yaitu alur maju, karena penulis dalam novel ini itu menceritakan peristiwanya itu secara berurutan. Latar waktunya itu ada pagi, ada siang, ada sore, dan juga ada malam. Latar suasana itu di sini digambarkan sedih, senang, marah, dan juga sedikit bahagia. Selanjutnya yaitu latar tempat. Latar tempatnya itu ada di rumah, ada di kos, ada di rumah sakit, ada di pemakaman, di pantai. Terus selanjutnya yaitu sudut pandang. Jadi sudut pandang dalam novel ini penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena penulis di sini menggambarkan ceritanya melalui sudut pandang dari penulis. Jadi penulis menceritakan ini sebagai sudut pandang dia. Jadi novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga.
Gaya bahasa dalam novel ini yaitu gaya penulis menggunakan bahasa yang formal dan juga bahasa yang ringan yang mudah dipahami oleh khalayak umum dan juga pembacanya. Jadi novel ini itu menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa formal dan juga bahasa slang atau bahasa gaul yang dimana bahasa itu tuh mudah dimengerti oleh generasi-generasi muda saat ini. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat yang bisa diambil dari novel ini menurut saya yaitu tentang kebersamaan dengan orang-orang terdekat dan juga waktu yang harus dihargai. Selanjutnya yaitu masuk ke unsur ekstrinsik dari novel Dikta dan Hukum karya Dian Fara ini. Jadi unsur ekstrinsik yang menyusun atau mendukung sebuah novel ini terbentuk itu yang pertama nilai moral. Nilai moral di sini mengajarkan tentang kedekatan kita terhadap Tuhan, karena nantinya Dikta ini digambarkan seseorang yang mengidap penyakit dan usianya tidak lama. Jadi menurut saya hal ini itu bisa menggambarkan nilai-nilai moral untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan dan juga nilai sosial, kedekatan kita dengan orang-orang sekitar dan juga lingkungan kita. Selanjutnya yaitu latar belakang pengarang. Jadi pengarang atau penulis novel Dikta dan Hukum ini yaitu Dian Fara ini itu mahasiswa hukum. Jadi sesuai dengan karyanya yang berjudul Dikta dan Hukum, yang dimana novel Dikta dan Hukum ini menceritakan antara dikta dan hukum. Dikta itu ialah mahasiswa hukum dan intinya novel ini itu menceritakan dikta dan hukum. Dikta dan dunianya ialah hukum dan juga lingkungan keluarga, persahabatan dan kisah cintanya. Jadi di dalam novel ini juga penulis menggambarkan dan memberikan sedikit pengetahuan tentang hukum kepada pembacanya seperti tentang undang-undang mengenakan helm, lalu lintas, dan intinya ada sedikit membahas tentang hukum di dalam buku ini. Dan menurut saya ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan pengarang, yaitu ia adalah mahasiswa hukum, yang dimana hal ini terlihat dalam isi novelnya. Terus kelebihan dari novel ini yaitu ceritanya menarik, sangat menarik, dan endingnya juga menurut saya wow, sangat bagus. Terus penulis di sini menggambarkan alur yang ringan, yang mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami juga oleh generasi-generasi saat ini. Intinya penggunaan bahasa dalam novel ini itu bisa dipahami oleh khalayak umum. Alurnya bagus dan juga ceritanya itu menarik dan banyak pesan moral atau amanat yang bisa diambil dari novel ini. Kekurangannya menurut saya dari segi fisik, karena buku ini memiliki kertas yang cukup tipis sehingga rentan untuk sobek, dan halamannya yang cukup tebal. Tapi kalau misalnya kita senang membaca novel, saya rasa ini tidak terlalu tebal dan apalagi ceritanya menarik, jadi tidak masalah untuk dibaca dalam satu hari. Selanjutnya yaitu pesan moral atau amanat yang bisa diambil dari novel Dikta dan Hukum karya Dian Fara ini menurut saya adalah tentang menghargai waktu dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Karena di sini Dikta itu mengidap penyakit yang membuat dirinya tidak ada lagi di dunia ini. Jadi menurut saya dengan adanya cerita Dikta dan Hukum ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai orang-orang terdekat kita dan menghargai waktu kita bersama orang-orang terdekat, dan juga menghargai tentang persahabatan, keluarga, dan orang-orang tersayang. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil resensi dan juga review terhadap novel Dikta dan Hukum. Semoga hasil review dan hasil resensi ini bisa membuat pembaca novel Dikta dan Hukum ini menjadi tertarik untuk nantinya bisa ikut membaca juga novel Dikta dan Hukum karya Dian Fara ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.